Shalom. Selamat pagi. Shalom, Abuna. Hai, Hai, Selamat Abuna. pagi Abuna. Abuna. Pagi pagi Abuna. Abuna. Terima kasih. Amin. Oke deh, tepuk tangan dulu sama-sama kita ya. Nah, kok suaranya kecil? Shalom, shalom, tetap semangat. Sekalipun ini sudah menjelang weekend, tapi kita tetap bersuka cita karena kita sudah masuk di perikop yang berikutnya lagi di Nehemia pasal yang kedua. Jadi ini sungguh progres yang luar biasa, saudara. Dan kita percaya bahwa kita semua hadir di sini karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita semua. Setuju? Katakan amin. 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 Makanya kita harus tetap semangat sesuai semboyan kita be worshipers. Apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor karena kita punya Tuhan yang apa? Baik. Baik. Sangat baik, teramat baik. Baik. Selalu Selalu. baik. Selamanya baik. Selamanya baik. Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita satu dalam doa, saudara. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan selama-lamanya kami tetap berharap dan mengandalkan Engkau. Saat hati kami terasa berat, kepala kami terasa pusing, badan kami terasa lelah, kami datang kepadamu. Engkau memberikan kami kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan ilahi dalam BW hari ini. Ada pemulihan yang sejati yang dialami oleh kami semua. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, mari kita mau sama-sama bernyanyi ya, memuji menyembah Tuhan. Sekalipun misalnya saudara, Bapak Ibu bingung ini lagunya apa ya, tapi yang pasti bisa diperkatakan ya, karena semua lirik pujian itu dibuat berdasarkan kuasa Roh Kudus, jadi bisa diperkatakan. Jadi ketika sesi pujian penyembahan jangan sampai diam ya, apalagi mukanya murung melongo gitu ya. Bapak Ibu harus tetap tersenyum. Amin. Soalnya kalau kita diam begitu kesannya kayak orang marah, kayak orang ngambek saudara ya. Jadi diperkatakan saudara ya, jangan cuma diam juga, karena wajah Bapak Ibu semua ini ada di layar YouTube. Sayang yang lain pada nyanyi, Bapak Ibu bengong gitu kan, sayang ya. Oke. Nah, untuk itu saudara mari sama-sama. Oh, kalau misalnya saya nyatet gimana Abuna? Nah, kalau mau catat lebih baik setelah BW saudara. Jadi setelah kita live, nah nanti begitu ditayangkan di YouTube baru Bapak Ibu perlu mencatat, silakan mencatat. Baik mencatat ayat maupun mencatat lirik lagu ya, supaya nanti besok-besok bisa dihafalin, bisa dinyanyikan juga saat Anda membangun saat teduh pribadi. Baik saudara, kita mau sama-sama naikkan pujian berikut ini. Sujud di atas
altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang percaya mujizat, pemulihan, sesuatu terjadi sampai kesembuhan, bahkan kebangkitan finansial terjadi. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sahabat terkasih semua yang setia di BW, inilah altar Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau Anda beriman
bahwa BW adalah altarnya, maka ketika engkau datang ke BW dengan hati yang terasa berat, ya, letih lesu, beban berat, percayalah engkau akan mendapatkan jalan keluar dan kelegaan. Setuju? Katakan yes 3 kali. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Ya. Bagaimana Abuna kalau misalnya saya datang ke BW itu dalam keadaan wajah pucat, lalu kemudian perut agak mules, kemudian seperti mau muntah, itu tandanya Anda mungkin antara masuk angin dan asam lambung, ya. Tentunya kita berdoa, minum obat, lalu atur pola makan yang sehat, baru sehat, ya. Iya saudaraku, Bapak Ibu, Anda bersuka cita? Ya, coba kasih senyuman dong. Iya, kasih senyum dong. Jangan dipelototin sayanya. Oke. Nah, Nehemia pasal yang kedua. Mari kita buka sama-sama. Setelah kita bahas doa Nehemia, ya, kita belajar cara berdoa yang lebih upgrade. Nah, sekarang kita mau baca nih. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Ya, begitu saudaraku, ya. Sampai situ dulu. Makanya dari tadi saya selalu ingatkan Bapak Ibu, ya, wajah itu jangan muram, saudara, ya. Muram itu sebenarnya sedih, Abuna. Anda mau tahu arti muram? Itu ada singkatan dari apa? Muka seram, ya. Jadi kalau Anda muram, muka Anda apa, saudara? Seram, ya. Jadi jangan muram, oke? Nah, supaya kesusahan hati kita itu nggak perlu jadi pertanyaan orang. Dari sini kita belajar, janganlah suka mempertontonkan kesedihan. Jangan juga menjadikan kesedihan sebagai cara kita untuk mendapat simpati manusia. Hari ini kita belajar sesuatu, ya, bahwa wajah jangan terlihat sedih. Kalau di zaman dulu juru minuman atau juru roti, ya, kalau mereka nggak ada juru makanan, juru roti, karena makannya pakai roti. Mereka tidak ada beras, Abuna. Ya ada, tapi lebih banyak gandum sebenarnya pada beras, gitu. Makanya ketika kita ke Israel, kita tidak akan menemukan yang namanya nasi padang, nasi uduk, nasi gudeg. Nggak ada nasi, ya. Nasi itu jadi kayak side dishnya gitu. Jadi seperti makanan pelengkapnya. Anda bisa lihat ayamnya dikasih banyak, gede-gede, telur juga demikian, ya, daging itu berlimpah, lentil juga ada, gitu ya. Kenapa, saudara? Karena memang di sana bukan itu pokoknya. Tapi pesan pokok hari ini adalah begini. Sekalipun misalnya di weekend, yang lain sudah bisa liburan, Anda belum. Bagi Anda yang bekerja, Anda nggak usah sedih. Anda nggak perlu kasih lihat muka itu sedih. Ya, sampai harus ditanya sama orang, kok sedih? Sedih itu karena belum habis, akhirnya kita langsung curhat, gitu ya. Nggak usah juga gitu. Tapi dalam konteks di sini, konteks Nehemia yang kelihatan sedih ini, ada satu istilah namanya vara harbe, ya, vara harbe.
Farah Harbeh ini sebuah rasa takut yang memang real. Jadi bukan takut dibuat-buat. Ya, kesedihannya bukan dibuat-buat. Kan memang Nehemia dikatakan aku menjadi sangat takut gitu ya. Ya, ini real takutnya, berarti sesuai dengan keadaan. Nah, jadi wajar kita kalau misalnya aduh takut nih, wajar ya. Nah, kalau misalnya takutnya sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan, apa? Sesuatu yang belum terjadi, itu yang nggak boleh. Itu yang jangan, saudara. Ya, kalau Anda takut sesuatu belum terjadi, itu yang berbahaya. Kata nenek itu berbahaya, hei. Ya, seperti lagu Marilah Kemari ya. Jadi kalau misalnya hatinya sedih bagaimana? Hati sedih oke. Hati sedih di sini artinya kesedihan yang memang ada luka, kesedihan yang memang ada beban, kesedihan yang memang ada tekanan. Wajar, saudara. Ya. Tapi lihat di mana kita memperhadapkan wajah kesedihan kita ini dan terluka ini. Dan ini harus sinkron, saudaraku. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama hamba Tuhan, wajar ketika Anda baru saja mengalami satu kejadian yang membuat Anda menjadi takut atau sedih atau terluka. Silakan. Apalagi kalau misalnya Anda berdoa setelah keadaan takut. Saya menjadi ingat contoh dulu saya pernah mengalami yang namanya sudah dirampok, sebenarnya bukan hampir dirampok, sudah dirampok, hampir ditusuk. Itu di daerah seputar Cawang Uki, di depan Uki. Saya ingat banget, saya pulang syuting dari Cibubur. Ya, dulu Cibubur sering dipakai untuk lokasi syuting, sekarang juga masih kayaknya. Nah, habis pulang syuting, pas kebetulan mobilnya itu nggak bisa dikunci sebenarnya. Depan saya truk, kiri saya mobil, kanan saya mobil, belakang saya mobil. Banyak orang, saudara. Tetapi tiba-tiba ada 3 orang menghampiri mobil saya. Yang satu berdiri di depan kiri, yang satu di belakang kanan, yang satunya lagi di sebelah kanan di tempat saya duduk sebagai pengendara. Dulu zamannya masih bayar tol pakai uang kertas, belum pakai kartu. Jadi ceritanya habis bayar tol, kembaliannya saya taruh di bagian laci paling bawah, gak kelihatan lah. Singkat cerita, kaca mobil saya diketuk. Karena kaca mobil saya diketuk, ya itu mungkin karena saya juga kurang waspada. Jadi saya spontanitas aja saya buka itu kaca mobilnya. Tapi saya kaca mobilnya kebukanya sih nggak gede untungnya. Tapi saya nggak sadar bahwa saya buka kaca itu satu tangan itu cukup untuk masuk. Jadi pas buka kaca dia dari samping, saudaraku. Jadi dia ketuk dari samping. Lah saya kan lihat apa ya kok saya yang ketuk. Lah saya buka kan. Nah jadi besok kalau misalnya nanti di jalan atau apa, jangan suka gampang buka kaca jendela mobil. Ya selalu pastikan itu semua dikunci. Karena saya penasaran, saya buka. Ada untungnya juga, saudaraku. Yaitu untungnya ketika saya buka, tiba-tiba ada satu masuk, saya langsung cepat angkat itu kaca. Jadi tangannya dia itu ketahan dengan kaca mobil. Mana manual kan, masih bentuk engkel gitu. Saya nggak sadar bahwa di tangan kanan masuk itu dia sambil menggenggam satu badik yang gede, yang ujungnya runcingnya luar biasa. Saya bisa lihat pinggirannya itu habis diasah pisaunya. Itu sudah segini, saudara, sejengkal di sini. Tinggal diginiin aja. Maaf izin. Tinggal diginiin aja tuh udah pasti langsung kena gitu. Spontan saya langsung Tuhan Yesus, terus terang Tuhan Yesus gitu. Dia langsung ngomong uang,
dompet, uang, dompet, handphone gitu. Cepat. Saya klakson. Orang-orang pada liatin aja, gak ada yang nolongin saya, saudara. Gak ada yang bisa nolong saya selain Tuhan Yesus. Hampir saya mau pakai cara manusia yang agak sedikit nekat, yaitu saya gas mobil saya ke depan, saya tabrakin aja deh. Tapi untung Roh Kudus masih kasih saya mikir begini, ya nanti kalau nabrak saya malah keluar uang lebih gede. Waduh, jadi akhirnya apa saudara? Saya langsung refleks ambil itu kembalian tol. Dulu kan tolnya 2.500 kalau nggak salah. Saya bayar pakai 20 ribuan. Jadi saya cuma kasih kembalian yang di situ. Nah lucunya, ini lucu sekali. Jadi lucunya saya juga kayak ngasih itu uang lewat jendela, terus tangan kirinya dia itu kan bebas, dia ngambil gitu. Terus habis itu udah dia yuk udah gitu. Dan mereka pergi. Mereka nggak minta, padahal handphone saya itu ada di dashboard, dompet saya ada di samping. Wah itu langsung sekujur tubuh lemes saudara. Saya langsung injek kopling nggak bisa. Kaki kiri saya tuh dedet gitu, kayak gerak gitu, kayak tremor gitu. Wah itu saya langsung Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Saya berdoa di situ, saya takut. Saya minggir sebentar, saya nangis, saya takut sejadi-jadinya. Ya. Nah, sampai rumah mungkin Oma Yai masih ingat ya. Waktu nyampe rumah saya langsung peluk mama saya bilang aku baru aja hampir aja dibunuh, di begal gitu loh. Dulu belum ada istilah begal lah ya. Saya langsung berdoa. Nah saudaraku, maksud saya begini, kadang-kadang sesuatu yang buruk bisa saja terjadi, tetapi bukan karena Tuhan membiarkan dan Tuhan kasih yang buruk itu terjadi. Tuhan gak pernah kasih yang buruk, tetapi skenario situasi buruk biasanya diizinkan Tuhan untuk melihat seperti apa sih refleksnya kita, responsnya kita tuh kayak gimana. Kalau misalnya kita lagi takut, kita gak ingat Tuhan, apa jadinya kita? Kalau kita sedih, kita gak ingat Tuhan, apa jadinya kita? Lalu hubungannya sama Nehemia ini apa? Nehemia ini walaupun dalam ketakutan dan kesedihan, dia tidak lalai dengan kewajiban dan ketaatan. Nah ini poin yang kedua. Jadi Anda mau sedih silahkan, Anda mau menangis meraung-raung silahkan, selama tidak mengganggu lingkungan sekitar Anda nggak masalah. Tapi kewajiban Anda harus tetap jalan. Itu namanya profesional. Jadi poin yang kedua, Nehemia ini ngajarin profesional banget. Berkali-kali saya ngalamin hal-hal yang sifatnya kadang-kadang ada lagi hati ganjelan di hati, lalu kemudian situasi yang lagi nggak mood atau apa, tetapi itu di luar mimbar, itu di luar pekerjaan. Begitu saya harus naik panggung, orang nggak boleh tahu saya lagi sedih, orang nggak boleh tahu saya habis nangis misalnya gitu. Ketika naik mimbar, orang gak boleh tahu saya itu habis kena masalah yang berat banget. Ini menunjukkan apa? Bukan muka dua saudara, ini profesional. Dan ini yang dipesankan oleh Roh Kudus. Tetaplah taat, karena biasanya orang kalau sedih malah jadi gak taat. Doanya jadi longgar. Kalau lagi terluka malah gak cari Tuhan. Carinya apa? Hiburan saudara. Wah nanti Anda makin jadi bulan-bulanan setan. Makanya saudaraku, percayalah Tuhan tuh gak pernah menolak doa yang lahir dari situasi trauma, terluka, ataupun banyak hal. Enggak. Dan Tuhan tetap menolong saudara pasti. Percayalah, ketika Anda punya tanggung jawab, Tuhan akan kirim Roh Kudusnya dan Dia akan membantu saudara memampukan menyelesaikan tanggung jawab. Kalau misalnya kadang kesedihan kita tersembunyi di balik rutinitas, bagaimana Abuna? Oh,
Ini seperti Nehemia ini, ya. Hatinya sedih dan terluka di balik rutinitas dia sebagai juru minum di hadapan raja. Teks Ibraninya namanya Ghalef. Ghalef, ya, Ra tapi bacanya Ra. Ghalef. Ghalef ini luka atau beban atau tekanan yang memang menjadi pusat sehingga hati itu bukan hati yang terluka tapi hati yang memang luka. Jadi lukanya itu sehati-hatinya itu gitu loh. Jadi bukan luka goresan, luka penuh. Seperti yang saya bilang, kalau Anda bertemu dengan hamba Tuhan dan Tuhan tuntun untuk cerita, lebih baik cerita. Jangan minta doa dulu. Sama seperti Nehemia. Dia tidak minta pertolongan, tapi dia menceritakan yang menjadi kesedihannya. Sama Tuhan juga, jangan minta jalan keluar. Ceritakan dulu apa yang menjadi masalahnya. Itu artinya apa? Kita menghargai komunikasi dan hubungan yang sifatnya pribadi. Ya. Kalau misalnya anak muda atau anak-anak di usia takut itu manusiawi, ya. Tapi kalau misalnya takut itu membuat anak muda nggak berani melangkah, itu yang tidak boleh. Takut bolehlah, silakan takut. Ujian berat misalnya, atau ada seleksi pemilihan leader, atau misalnya apa gitu, silakan. Tetapi tetap berani melangkah. Itu yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Kalau takut ketahuan boleh nggak, Abuna? Wah, kalau takut ketahuan berarti emang udah salah dari awal. Udah salah dari awal. Nah, kalau takut ketahuan, tiba-tiba ketahuan bagaimana, Abuna? Ya berani ngaku aja. Dijamin orang yang berani ngaku tidak akan lebih bonyok daripada dia nggak ngaku. Percayalah saudaraku. Dari mana Abuna tahu? Saya pernah soalnya. Saya pernah nonton berita, saya lupa tahun berapa. Jadi dia itu nyuri handphone di etalase penjual handphone. Ada CCTV, pas dia lagi ambil, lagi balik badan, yang punya toko balik. Jadi si karyawannya itu jaga, ownernya lagi di belakang dia. Ke gap langsung kan, kamu ngambil handphone ya. Nah, untungnya dia ngomong gini, karena di situ menarik narasi si pewawancaranya itu, reporternya agak iseng gini. Mas ini tumben ya, Mas dipukulin nggak? Kok kayaknya Mas ini? Iya saya soalnya langsung ngaku Pak. Langsung ngaku saya Pak. Iya saya ngambil handphone, jadi dipukulin saya, cari ngambil handphone. Saya minta maaf, saya kilaf segala macam. Ya intinya apa saudara? Dia tidak akan mengulangi lagi kan? Iya, bukan berarti asal ngambil nanti ngaku nggak akan digebukin. Nah, kalau dia langsung ngambil lagi ya pasti digebukin. Sama ya anak-anak muda, kalau misalnya bikin salah, dikit-dikit bohong sama orang tua, ngaku aja deh. Lebih baik ngaku daripada ngeyel. Nanti yang ada malah situasinya jadi tidak baik. Dipilih jadi ketua kelas, ketua organisasi, takut pasti, takut gagal kan, takut nggak bisa. Tapi harus apa? Harus berani lah. Jangan lepasin tanggung jawab, nggak ditinggalin. Nah, itu bukan anak Tuhan ya. Anak Tuhan harus maju dan berani. Nah, kalau misalnya Anda yang masih bekerja kantor hari ini, saran saya adalah sering-seringlah berdoa, bahkan di tengah jam kerja saudara. Dan itu pasti akan berhasil. Kalau Anda berdoa hanya pada saat ketemu klien atau masalah yang berat, Anda tidak pernah tahu kesempatan yang besar itu boleh ada di sela-sela kesibukan Anda. Tapi kalau Anda sering membawa kepada Tuhan, lihat apa yang disebut sebagai masalah
Tuhan bisa ubah menjadi peluang terbaik. Amin. Amin ya. Mari sama-sama untuk itu kita satu dalam doa hari ini. Yuk. Apapun keadaan hati ini, takut, segala sesuatu yang membuat kalut, kami mau belajar memperkatakan dan mengungkapkan dulu kepadamu, menceritakan duduk permasalahannya, baru kami minta apa yang harus kulakukan ya Tuhan. Ajarlah kami peka setiap saat di tengah ketakutan kami. Beri kami kekuatan untuk tetap setia, taat dengan tanggung jawab dan tugas dan pekerjaan dan apa yang Kau percayakan. Karena kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di setiap momen, bahkan momen yang paling krusial sekalipun. Terima kasih, kami punya Allah yang setia dan Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Kakak Aldo yang hari ini berulang tahun, putra dari Ibu Mimi dan Pak Ogi. Tuhan Yesus, Engkau berkati Kak Aldo. Engkau yang memilihkan pasangan hidup, dan Engkau yang menentukan waktu terbaik untuk Kak Aldo boleh memiliki pasangan dan juga membangun rumah tangga. Berkati pekerjaannya, berkati semangat dalam melayani Engkau. Izinkanlah Kak Aldo boleh melihat kebaikan Tuhan melebihi dari segala kebaikan yang pernah dia terima selama ini. Bertambah 1 tahun usianya, semakin bertumbuh dewasa kerohaniannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah Tuhan beri kelegaan, dan kami siap menerima berkat hanya daripada Engkau. Namun sebelum itu kami juga teringat, kami mendoakan Ibu Ayen, kiranya tetap semangat, Tuhan memberikan kesembuhan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Dan Engkau akan menghentarkan terus menyertai perjalanan sahabat kami Ibu Lani sampai tiba di setiap tujuan wisata rohaninya dengan selamat, tak kekurangan satu apapun. Saat ini kami siap menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Bapak Ibu, bukalah tanganmu sebagai tanda Engkau menerima berkat dari surga. Bukalah hatimu dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh menyediakan berkat dan kasih setianya dan anugerahnya untukmu, dan engkau layak menerimanya. Inilah berkat itu, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih juga Budi. Terima kasih buat Bapak Ibu semua, saudara. Apapun yang terjadi, ya, ada halo Anya, shalom Anya, aduh ya. Oke, ya ingat. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus berkati. Buka kita jangan muram, karena muram singkatan dari muka seram. Oke. Kak Aldo nggak ada ya, tapi kita nyanyi buat Kak Aldo deh, biar Kak Aldo senang ya Bapak Ibu. Happy birthday Kak Aldo, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Be worshippers, Jangan kaki kendor. ya, dan kami ucapkan untuk Kak Aldo, sama-sama katakan happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ya, Abuna bye Abuni. Anya. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Abuna, Buni, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang di dalam grup ini. Itu apa tuh? Terima kasih buat doa-doanya. Siap, Semoga Tuhan memberkati kita sama-sama. Amin. pasti Ibu Lingga.
Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Dah. Dah. Bye. Bye. Amin.